Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sukendri di channel saya Edi Sukendri aja. Oke, materi kita kali ini adalah tentang pembelajaran matematika wajib di kelas 11, yaitu tentang barisan dan pola bilangan. Kita lanjutkan. Sekarang di sini ada soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan melihat mana yang merupakan barisan dan pola bilangan. Kita tahu bahwa di sini semuanya barisan, ya. Barisan itu adalah, kalau didefinisikan, barisan susunan bilangan yang teratur menurut aturan tertentu. Oke, saya ulang lagi, barisan adalah susunan bilangan yang teratur menurut aturan tertentu. Berarti kalau kita perhatikan ini barisan semua, barisan ada teratur menurut aturan tertentu. Kita perhatikan sini, ini ada aturannya, semua mempunyai aturan, maka di sini ada barisan. Cuma nanti barisan di sini, barisan ini terbagi lagi menjadi 3. Barisan di sini terdiri menjadi 1. Barisan aritmatika, 2. Barisan geometri. Oke. Ada barisan aritmatika, ada barisan geometri, kemudian berikutnya adalah bukan aritmatika, bukan geometri, maka di sini disebut dengan berpola. Oke, sebelumnya kita lanjutkan dulu di sini. 8, 9, 11, 14. Kalau kita perhatikan berarti ini 8 menjadi 9 ditambah 1, ini ditambah 2, ini ditambah 3. Berarti dengan demikian lanjutannya kita lanjutkan, ini tambah 4, tambah 5. Berarti di sini juga tambah 6. Berarti tambah 4 sini menjadi 18. Tambah 5 menjadi 23, tambah 6 menjadi 29. Kita lanjutkan. Kalau negatif 6, negatif 3, 0. Berarti di sini selalu tambah 3. Negatif 6 tambah 3, negatif 3. Negatif 3 tambah 3, 0. 0 ditambah 3, 3. 3 ditambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. Maka di sini bilangnya selalu ditambah 3. Kalau ini nggak bisa bilang selalu, kalau selalu tetap ya. Selanjutnya 3, 81, 27, 9. Kalau kita perhatikan ini, berarti ini selalu dibagi 3. 81 dibagi 3, 27. 27 dibagi 3, 9. 9 dibagi 3 dapat 3. 3 dibagi 3 dapat 1. 1 dibagi 3 dapat 1/3. Maka ini dibilang selalu dibagi 3. Selalu dibagi 3. Oke, nomor 4. Nomor 4, 5, 10, 20, 40. Kalau kita perhatikan di sini berarti dia selalu dikali 2. 5 dikali 2, 10. 10 dikali 2, 20. 20 dikali 2, 40. Berarti berikutnya adalah dikali 2, 80. Dikali 2, 160. Maka di sini selalu dikali 2. Berikut, lanjut, nomor 5. 3, 5, 9, 15. Berarti 3 tambah 2 dapat 5. 5 tambah 4. Berarti ini tambah 2. Nah, tidak selalu kan, berbeda. Tambah 2, ini tambah 4, yang ini tambah 6. Berarti berikutnya tambah 8. Berikutnya tambah 10. Berikutnya tambah 12. Berarti 9 tambah 6, 15. 15 tambah 8, 23. 23 tambah 10, 33. 33 tambah 12, 45. Ini nggak bisa dibilang selalu karena dia berbeda. Oke, berikutnya nomor 6. 7,
10, 6, 9. Ini ke sini tambah 3, ini ke sini dikurang, berarti dia nggak teratur. Ini berarti nggak bisa diselesaikan ya, tidak teratur. Oke, yang ini 21 menjadi 17 menjadi 13 menjadi 9. Berarti ini kita kurangi dengan 4. Ini juga dikurang 4, ini kurang. Berarti dengan demikian tersebut ini selalu dikurang 4. Berarti 21 kurang 4 17, 17 kurang 4 13, 13 kurang 4 9, 9 kurang 4 5. 5 dikurang 4 dapat 5 dikurang 4 dapat 1. Berarti dia selalu dikurang 4. Kita perhatikan tadi yang nomor 1 di sini tidak selalu, berarti karena berbeda ada aturannya. Nomor 2 ini selalu tambah 3. Yang nomor 3 tadi selalu dibagi 3. Yang nomor 4 selalu dikali 2. Yang nomor 5 tadi itu adalah juga tidak selalu, tambah 2 tambah 4. Yang nomor 6 tidak teratur karena berbeda, ini nggak bisa lanjutkan. Nomor 7 itu adalah 21 17 selalu dikurang 4. Kita tahu tadi barisan adalah susunan bilangan yang teratur menurut aturan tertentu. Jadi ini semuanya punya aturan. Aturannya selalu ditambah 3, selalu dibagi 3, selalu dikali 2. Ini selalu tidak teratur, yang ini selalu dikurang 4. Sementara sini adalah ada pola tertentu. Jadi yang barisan tadi terbagi ada barisan aritmatika, barisan geometri, dan berpola. Yang disebut dengan berpola seperti ini ada pola-polanya. Tambah 1, tambah 2, tambah 3. Itu namanya berpola. Ini juga sama, tambah 2, tambah sekian, itu namanya berpola. Yang disebut dengan barisan itu adalah apabila dia selalu ditambah-tambah, selalu dikali, kemudian selalu dikurang, kemudian selalu dibagi. Itu barisan. Simpulkan bahwa tadi yang selalu ditambah dengan bilangan tertentu, selalu dikurang dengan bilangan tertentu atau bilangan tetap, itu namanya adalah barisan aritmatika. Sementara yang selalu dikali dengan atau dibagi dengan bilangan tertentu, maka itu namanya adalah barisan geometri. Jadi kalau kita perhatikan 1 sampai 7 tadi, kita tahu mana yang barisan aritmatika, barisan geometri, dan berpola. Tadi saya bilang bahwa yang berpola itu adalah dia tidak dijumlahkan atau dikurangkan dengan bilangan tertentu, tapi ada pola tertentu. Kemudian yang tadi ditambahkan dengan 3, selalu tambah 3, dia namanya barisan aritmatika. Kalau selalu dikurang dengan 7 misalkan, dia juga barisan aritmatika, selalu ditambah atau dikurang. Tapi kalau dia selalu dikali, kayak tadi kan selalu dikali dengan 2, kemudian selalu dibagi 3, maka itu disebut dengan barisan geometri. Yang sementara yang tidak teratur itu bukan barisan, jadi sembarangan, itu namanya bukan barisan. Setelah tadi kita tahu barisan, kemudian ada pola bilangan, yang barisan tadi terbagi 2, ada aritmatika dan geometri. Nah, pertama kita masuk ke barisan aritmatika dulu. Barisan aritmatika rumusnya adalah ini. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. UN artinya suku ke N, artinya mau suku ke 7, suku ke 8, N itu bilangan, ya, bilangan asli, mau 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sedangkan A ini adalah merupakan suku awal atau merupakan suku pertama, sedangkan B di sini adalah beda atau selisih. Untuk mencari beda, UN itu adalah suku ke N dikurangi N-1 itu bacanya suku sebelumnya. Berarti beda suku ke N dikurangi suku sebelumnya. Artinya misalkan kalau kita ingin mencari beda, boleh suku ke-7 dikurang suku ke-6. Boleh juga beda suku ke-2 dikurang suku ke-1. Sedangkan N kurang 1 bacanya adalah suku sebelumnya. Lanjutkan di sini tadi contoh 7, 10, 13, 16. Kita tahu bahwa dari 7 ke 10, ke 13, ke 16 ini adalah selalu ditambah dengan 3. Tadi apabila selalu tambah dan selalu dikurang itu merupakan barisan aritmatika. Berarti kita gunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. UN ini adalah suku ke N, suku yang dimaksud. Kita perhatikan dulu A di sini adalah suku pertama atau suku awal. Berapa A-nya? 7. Kemudian B itu adalah beda atau selisih
Tadi rumusnya adalah suku N dikurang suku sebelumnya. Boleh kita mau suku kedua, kita kurangkan dengan suku pertama. Boleh juga suku ketiga dikurangi suku kedua. Suku kedua berapa? 10 dikurang 7. Bisa juga suku ketiga dikurang kedua. 13 dikurang 10 berarti 3. Berarti bedanya adalah 3. Oke, misalkan 1, 2, 3, 4, ini 5, 6, 7 misalkan ya. Berapakah suku 7? Atau misalkan suku ke-10 lah. Ke-10 berarti U10. Suku yang 10 atau suku yang dimaksud tadi, rumusnya kan A ditambah N kurang 1 dikali B. A-nya suku pertamanya 7. N kurang 1 tadi membacanya sebelumnya. Sebelum 10 berarti dia 9. Bedanya tadi adalah 3. Berarti sini 7 ditambah 9 dikali 3, 27. Maka hasilnya 34. Dengan demikian, suku ke-10 adalah 34. Kalau kita lanjutkan, 16 tambah 3. 16 tambah 3, 19. 19, 3, 22. 22 ditambah 3, 25. 25 tambah 3, 28. 28 tambah 3, 31. 31 tambah 3, 34. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Suku ke-10 adalah 34. Artinya, kalau mau ditanya suku ke-100, suku berapapun bisa menggunakan rumus barisan aritmatika. Nah, kita perhatikan 7, 10, masih ngambil soal yang sama biar mudah. 7, 10, 13, 16. Yang paling ujung adalah 34. Pertanyaannya, dari 7 sampai ke 34 ini ada berapa banyaknya bilangannya? Berapa banyak sukunya? Suku pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Yang di ujung 34. Maka dari sini sampai ke sini berapa suku? Berdasarkan soal tadi, dari sini ke sini kan 10 suku. Nah, sekarang kita buktikan. Terus 7 menjadi 10, 10 menjadi 13, 13 menjadi 16. Tadi kan selalu tambah 3. Karena selalu tambah 3, maka dia adalah barisan aritmatika. Karena barisan aritmatika, maka kita menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. UN adalah suku yang dimaksud. Suku terakhirnya adalah suku ke N, 34. A, suku pertamanya tadi adalah 7. N dikurang 1. Karena kita nggak tahu berapa N ini banyaknya, maka sini kita tulis N kurang 1. Bedanya tadi adalah antara 10 kurang 7, 13 kurang 10 adalah 3. Maka di sini 34. Ini 7. Ini ketemu ini adalah 3N. Ini ketemu ini adalah negatif 3. Sehingga 3N dulu variabel. 7 kurang 3 adalah positif 4, 34. Kita tukar tempat dulu biar mudah. 34, 3N ditambah 4 sama dengan 34. Berarti 3N sama dengan 34. Yang ini pindah ke sana dikurang 4. Berarti 3N sama dengan 30. Berarti N-nya adalah 30 dibagi 3, hasilnya 10. Berarti dari sini ke sini sebanyak sukunya 10 suku. Dan soal yang ketiga. Soal yang ketiga masih ngambil soal yang ini biar mudah. Diketahui barisan aritmatika. Kita tahu tadi ini barisan aritmatika, jadi biasanya itu dibilangkannya barisan aritmatika. Kemudian suku ketiga, 1, 2, 3 ini 13. Suku ke-7, suku 7-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 25. Pertanyaannya adalah berapakah bedanya? Kita tahu tadi bedanya ini 3. Berapakah suku pertamanya? Kita tahu suku pertamanya adalah 7. Berapakah suku kedua 5? Nanti bisa kita cari. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama adalah ini barisan aritmatika. Karena di aritmatika kita tetap menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Rumus awal itu adalah aritmatika. Yang diketahui suku berapa? Suku ketiga. Maka sini kita ganti U3. A, suku pertamanya belum diketahui. Tidak ada diketahui. Ini jelas 7 ya. Nomor 3 ini tidak diketahui. Berarti tetap A. N kurang 1 tadi bacanya sebelumnya. Sementara sini 3, berarti sebelum 3 berapa? 2 dikali B, 2B. Berapa U3? U3 adalah 13.
Lanjut berapa lagi diketahui? U7. Berarti sini U7. A, suku pertama belum diketahui. N kurang 1 sebelumnya. Sebelum 7 itu berapa? 6. 6 dikali B, 6B. Sama dengan berapa U7 tadi? 25. Kemudian kita kurangkan dan mudah hilangkan A. Kita kurangkan. A dikurang A habis. 2B dikurang 6B adalah negatif 4B. 13 dikurang 25 adalah negatif 12. Berarti B adalah negatif 12 dibagi negatif 4 dapat 3. Berarti bedanya 3. Tinggal cari suku pertama. Cari suku pertama, boleh masuk ke sini, boleh masuk ke sini. Kita masuk ke sini aja yang kecil. Berarti A hanya belum diketahui, tambah 2B, berarti 2, B-nya kita ganti dengan 3 sama dengan 13. A tambah 2 kali 3, 6 sama dengan 13, berarti A sama dengan 13 dikurang 6, berarti A-nya sama dengan 7. Berarti suku pertamanya adalah 7. Tadi boleh yang ini juga, boleh yang ini. Cuma saya nyarankan ngambil yang saja karena lebih kecil bilangannya. Setelah dapat B-nya, setelah dapat A-nya, berarti dengan demikian suku ke-25 bisa kita cari. Tinggal kita masukkan. Ini saya hapus dulu. Suku ke-25 tinggal kita masuk. U25 A ditambah N kurang 1 kali B. A-nya berapa tadi? A-nya adalah 7. N kurang 1. Sebelum 25, 24. Bedanya berapa tadi? Bedanya 3. Maka sini 7 tambah, jangan dikalikan tambahan dulu ya. 7 ditambah 24 kali 3 dapat 12, 172. Dengan demikian 7 tambah 72 dapatnya 79. Berarti urutan atau suku ke-25 itu adalah 79. Sekarang yang keempat. Yang keempat adalah masih sama 7, 10, 13, 16. Cuma pertanyaannya keempat adalah tentukan rumus suku ke N-nya. Kita perhatikan 7, 10, 13, 16 tadi kan selalu tambah 3. Karena selalu ditambah 3 maka dia adalah barisan aritmatika. Maka rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. A suku pertama, suku pertamanya 7. N dikurang 1, jangan sebelumnya, tapi ini N belum diketahui, berarti N kurang 1 nggak apa-apa. B itu lah beda. Beda tadi kan 10 kurang 7, 13 kurang 10, itu 3. Berarti ini 7, ini dikali ini 3N, ini kali ini negatif 3. Sehingga sini 3N, 7 dikurang 3 adalah positif 4. Berarti ini adalah rumus suku ke N-nya. Sekarang kita cek dulu. Kalau kita cek, kalau dengan ambil 1, U1 masuk 3 kali 1, 3 tambah 4, 7. Betul. U2 3 dikali 2, 6, 6 tambah 4, 10. Betul. U3 3 dikali 3, 9 tambah 4, 13. Dan seterusnya. Jadi kalau diminta 5 urutan pertama, kita cari suku ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Kelima, misalkan masih barisan yang sama, barisan aritmatika. Diketahui barisan aritmatika, suku ke-5 dan ke-6, tuh 2, 3, 4, 5, 19, dan 22. Ini dan 19 dan 22. Pertanyaan pertama adalah berapakah bedanya? Berapa suku pertama, berapa suku ke-11? Beda, kita tahu beda tadi adalah suku ke N dikurang suku sebelumnya. Di sini diketahui suku ke-5 dan suku ke-6, berarti beda boleh suku ke-6 dikurang suku ke-5. Suku ke-6 berapa? 22 dikurang suku ke-5 adalah 19. 22 dikurang 19 berarti bedanya adalah 3. Kalau beda sudah dapat, berarti suku pertama dapat dicari. Suku pertama boleh ngambil suku ke-5, boleh ngambil suku ke-6. Kalau kita ngambil suku ke-5, U5 sama dengan A plus
N kurang 1 kali B. U5 tadi berapa? Suku kelima adalah 19. Suku pertama belum diketahui. N kurang 1 berarti ini 5. Sebelum 5 4. 4. Bedanya diketahui tadi berapa? 3. Berarti 19 sama dengan A. 4 kali 3 12. Berarti dengan demikian kita tukar tempat saja dulu. A tambah 12 sama dengan 19. Berarti A-nya adalah 19 dikurang 12, berarti dapatnya 7. Dengan demikian suku ke pertama ada 7. Dengan baru kita cari suku ke-11. Masuk. Suku ke-11 tadi adalah A ditambah N kurang 1 kali B. A-nya berapa? 7. N kurang 1 sebelum 11 10. Bedanya tadi adalah 3. Berarti 3, 7 tambah 30, hasilnya 37. Dengan demikian berarti kita tahu bahwa mana yang merupakan barisan aritmatika dan mana merupakan barisan geometri. Kalau di aritmatika selalu ditambah atau selalu dikurang dengan bilangan tetap. Maka rumusnya tadi adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B dan seterusnya. Maka bagaimanapun polanya kita tetap apabila di aritmatika maka kita tetap menggunakan rumus barisan aritmatika. Cukup sudah materi pembelajaran kita mengenai tentang barisan dan pola bilangan yang mana merupakan materi matematika wajib di kelas 11 semester ganjil. Tonton terus di mana di channel Edi Sukendri Hamzah. Jangan lupa di subscribe, likes, dan komen. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan membawa berkah bagi kita.